dari kelompok 6. Saya Raisa Rahmat. Saya Nasya Ningtyas. Saya Nito Soeka. Jadi di sini kami ingin memaparkan materi mengenai persamaan elit, yaitu persamaan garis singgung elit, persamaan elit, yang itu yang berada di pusat H,0 sama H,K. Yang persamaan garis singgung elit itu yang berada pada elit, di luar elit sama bergradien F. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan soal persamaan elit pada titik 0,0. Di sini sudah ada soal x kuadrat per 64 ditambah y kuadrat per 12 sama dengan 1. Di sini kita mencari latus rektumnya dan eksentrisitasnya. Jadi di sini kita cari dulu a-nya itu. Dari sini ya teman-teman, A-nya itu diakarin jadi 8, B-nya itu akar 12 jadi 2 akar 3. Karena A lebih besar daripada B, maka elipsnya lonjong mendatar. Lanjut kita cari latus rektumnya. Cara mencari latus rektumnya yaitu rumusnya 2A kuadrat per B. Karena kita sudah mengetahui A, B-nya, kita langsung masukin aja 2 dikali 8 kuadrat per 2 akar 3. Ini kita akali dulu. 8 akar 2 itu 64 dikali 2 itu jadi 128 per 2 akar 3. Ini kita bagi jadi hasilnya 64 akar 3. Jadi ini hasil latus rektumnya. Selanjutnya kita ke eksentrisitas. Ini ada rumusnya akar 1 min A per B kuadrat. Kita masukin aja 1 min 8 per 2 akar 3 pangkat 2. Ini kita pangkatin dulu aja, jadinya 64 per 12. Lalu 1 dikurang 64 per 12 itu hasilnya minus 13 per 3. Nah, di sini kita akan mencari persamaan elips pada pusat 0,0. Nah, soalnya mencari B dan latus rektum. Nah, C sama dengan 7 karena dari F1 dan F2. A-nya sama dengan 12 karena dari X ini. Nah, rumus mencari B itu A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi B-nya itu sama dengan 5. Nah, persamaan elipsnya jadinya X kuadrat per 12 kuadrat ditambah Y kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1, atau X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mencari latus rektumnya dengan rumus 2A kuadrat per B. Nah, sama dengan 2 dikali A. Nah, A-nya itu diambil dari sini, yaitu 12. Jadi 2 kali 12 kuadrat per B-nya itu juga ngambil dari sini, yaitu per 5 sama dengan 2 kali 144 per 5 sama dengan 288 per 5. Jadi hasilnya 57,6. Halo teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai persamaan elips yang berada di pusat H,K. Jadi soalnya yang terdapat yaitu X min 5 kuadrat per 45 ditambah Y min 3 kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi kita cari dulu yang diketahuinya itu apa aja. Yang pertama itu ada A kuadrat yaitu 45. Terus kita jadiin A, yaitu tinggal diakarin jadi akar 15. Yang kedua itu ada B, yaitu B-nya 9. Jadi B kuadrat sama dengan 9. Kita tinggal akarin 9-nya jadi B sama dengan 3. Yang ketiga kita mencari C kuadrat. C kuadrat dicari dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan itu sama dengan 45 dikurang 9, yaitu hasilnya adalah 36. Karena kita mencari C, jadi 36-nya kita akarin menjadi akar 36 sama dengan 6.
Selanjutnya, karena A lebih besar dari B, maka elipsnya itu lonjong mendatar. Yang pertama, kita mencari titik pusat. Titik pusatnya itu adalah H, K. Nah, karena di sini kita udah diketahui H, K-nya itu min 5, min 3, karena di sini min kita ubah menjadi plus, yaitu jadi 5,3. Yang kedua itu kita mencari titik fokus, yaitu rumusnya H, K kurang C, yaitu H-nya itu adalah 5 dan K-nya itu 3 dan C-nya itu ada 6. Jadi 5,3 kurang 6 yaitu hasilnya 5,-3. Yang ketiga kita mencari sumber mayor, yaitu rumusnya 2 dikali B. Jadi 2 dikali B yaitu 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Yang keempat kita mencari titik puncak, yaitu rumusnya H, K min B. Jadi H-nya itu 5, K-nya itu 3 dan B-nya itu 3, jadi 5,3 kurang 3 yaitu hasilnya 5,0. Selanjutnya kita mencari panjang satu spektur, yaitu rumusnya 2A kuadrat per B. Nah, 2 dikali akar 45 kuadrat per 3. Akar 45 kuadrat yaitu hasil 45, jadi 2 kali 45 per 3. 2 dikali 45 yaitu 90, jadi 90 per 3 hasilnya adalah 30. Yang terakhir kita mencari eksentrisitas, yaitu rumusnya C per B. Jadi C-nya yaitu 6 dan B-nya itu 3, jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal garis singgung elip yang berada pada dua elip. Yaitu di sini ada soalnya sama garis singgung yang x kuadrat ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1 ditarik ini 1,5. Jadi kita cari dulu yang diketahui itu aja. Yang pertama itu yang diketahui itu ada pusatnya, yaitu ada di 0,0 yang artinya H, terus A kuadratnya itu ada 5, B kuadratnya ada 25 dan X1 dan Y1 nya itu ada 1,5. Yang kedua itu yang diketahui yang ditanyanya yaitu persamaan garis singgung di luar elip. Nah, kita bisa ngecek dulu nih dari soal tersebut apakah sama dengan 1 atau tidak dengan sama dengan 1, yaitu dengan cara X kuadratnya itu kita ubah menjadi X1, Y kuadratnya kita ubah menjadi Y1, yaitu jadi 1 kuadrat per 5 ditambah 5 kuadrat per 25 sama dengan 1 per 5 ditambah 25 per 25, yaitu hasilnya jadi sama dengan kita pernya kita samain dulu ya menjadi 25, yaitu menjadi 10 per 25 ditambah 25 per 25 yaitu menjadi 30 per 25, yaitu kita perkecil, kita bagi 5 jadi 6 per 5 yang artinya dia tidak sama dengan 1, yaitu berada pada luar elip. Nah, kita ke rumus selanjutnya yaitu Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, ini kita kaliin jadi kaliin 2 kuadrat, yaitu nanti akarnya menjadi hilang, jadi tinggal B kuadrat plus A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, kalau ininya kita ubah Y-nya itu menjadi Y1, M-nya, X-nya itu kita ubah jadi Y1, kita ubah ke depan menjadi minus, yaitu menjadi Y1 min MX1 kita akalin 2, kuadratin, yaitu menjadi Y1 min MX1 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya, yaitu 5 dikurang M dikali 1 kuadrat sama dengan 25 ditambah 5M kuadrat. Nah, kita lanjut ke kaliin M kali 1 jadi M, jadi hasilnya 5M kuadrat, terus sama dengan 25 ditambah 5M kuadrat. Nah, ini kita kuadratin, 5 kuadrat itu 25 dan 5 kali 2 itu 10 dikali min M jadi min 10M, terus M kuadrat min M kuadrat kita kuadratin jadi plus M kuadrat sama dengan 25 tambah 5M kuadrat, yaitu kita pindahin ke belakang menjadi 0 sama dengan 25 ditambah 5M kuadrat min 25
plus 10M min M kuadrat. Nah, ini kan sama-sama M kuadrat. Nah, itu bisa kita kurangi menjadi 4M kuadrat. Terus ditambah 10 dan 25 kurang 25 menjadi 0. Dan kita ketahui A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 10, dan C-nya itu sama dengan 0. Dan kita masuk ke rumus ketiga, yaitu M sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita tinggal masukin angkanya, B-nya itu ada 10, jadi min 10 plus minus akar 10 kuadrat min 4 dikali 4 dikali 0 per 2 kali 4, yaitu hasilnya M sama dengan min 10 plus minus akar 100 dikurang 0 per 8. Jadi akar 100 nya yaitu hasilnya 10, jadi min 10 plus minus 10 per 8. Nah, kita cari gradiennya, yaitu ada dua. Yang satu kita cari dari ditambah, yang satunya lagi kita cari dari dikurang. Jadi min 10 ditambah 10 per 8 sama dengan 0 per 8, yaitu hasilnya sama dengan 0. Yang kedua itu min 10 dikurang 10 per 8, yaitu hasilnya sama dengan min 20 per 8. Kita perkecil, kita bagi sama-sama 4, yaitu hasilnya jadi 5 per 2. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kita ubah M-nya menjadi hasil dari yang di sini. Jadi yang pertama itu M-nya sama dengan 0, jadi kita Y min 5 sama dengan 0 dikali X min 1, yaitu Y sama dengan karena 0 kali X hasilnya 0 dan 0 kali min 0 itu sama dengan 0, jadi kita tinggal ubah min 5 nya kita pindahkan ke belakang, yaitu jadi plus 5. Jadi hasilnya Y sama dengan 5. Yang kedua itu dengan M sama dengan 5 per 2, yaitu Y min 5 sama dengan 5 per 2 dikali X min 1, yaitu sama dengan Y sama dengan 5 per 2X min 5 per 2 ditambah 5. Karena 5 doang, jadi kita tulis saja 5 per 1 dan kita samain pernya, yaitu menjadi 2 semua, yaitu menjadi Y sama dengan 5 per 2X min 5 per 2 ditambah 10 per 2. Nah, karena ini kita kurangin dulu, kita jumlahin dulu. Min 5 per 2 ditambah 10 per 2 itu hasilnya adalah plus 5 per 2. Nah, karena ini masih berbentuk per, kita kaliin 2. Itu kita coret 2-nya, dan di sini Y-nya menjadi 2Y. Jadi 2Y sama dengan 5X plus 5 min 5, kita ubah X-nya pindahin ke depan, jadi min 5X plus 2Y sama dengan 5. Jadi kita akan menentukan persamaan garis simbol elif pada titik 0,5 dengan soal X pangkat 2 per 16 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Di sini kita cek dulu apakah hasilnya sama dengan 1. Nah, kita masukin X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 0, karena X-nya itu nggak ada, karena X-nya 0 per 16 ditambah 6 kuadrat, karena disitu Y itu sebagai Y per 25 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0 per 16 ditambah 5 kuadrat, jadinya 25 per 25 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke rumusnya dengan rumus X 1 min H dikali X min H per A kuadrat ditambah Y1 min K dikali Y min K per B2. Nah, kalau di sini X1 min 0, kita tulis 0 min 0 dikali X min 0 per 16 ditambah 5 min 0 dikali Y min 0 per 25 sama dengan 1. Di sini kan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, X min 0 sama dengan X, jadi 0 dikali X itu sama dengan X per 16. Nah, di sini 5 dikurang 0 sama dengan 5. Y dikurang 0 sama dengan Y, jadi 5 dikali Y sama dengan
5Y per 25 sama dengan 1. Karena sini kita akan menggunakan penyebutnya, jadi kita kali dengan 16 dikali 25. Nah, di sini karena 16 sama 16 nya kita coret, lalu 25 nya dinaikin ke atas, lalu dikali istilah 25x. Nah, untuk menghilangkan 25 juga seperti itu, 25 dicoret dengan 25, 16 nya dinaikin ke atas, lalu dikali dengan 5Y sama dengan 80Y. Nah, 16 dikali 25 sama dengan 400. Karena ini masih bisa diperkecil, kita perkecil dengan membagi 5. 25x sama dengan 5x ditambah 80y jadi 16y, 400 diubah jadi 80. Hasilnya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan garis lingkung bergradien M. Di sini mendapat soal yaitu x min 4 kuadrat per 9 ditambah y plus 5 kuadrat per 16 sama dengan 1 yang bergradien 3. Di sini kita cari dulu yang diketahuinya. Diketahui a kuadrat 9 ini dari sini, b kuadrat 16 dari sini, terus hk-nya rumus hk itu kan x min h, y min h. Karena ini x min 4, maka di sini jadi plus, min ketemu min sama dengan plus, plus ketemu minus, maka hasilnya jadi min 5. Lalu di sini diketahui bergradien 3, m yaitu 3. Nah, ini rumusnya y min h sama dengan m x min h plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat dikali m kuadrat. Karena di sini kita udah mengetahui ini semua, maka kita langsung masukkan saja angka-angkanya menjadi y plus 5. Kenapa plus? Karena min ketemu min jadinya plus. Jadi y plus 5 sama dengan 3x min 4 plus minus akar 16 ditambah 9 dikali 3 kuadrat. Ini kita pindah luasin, jadinya y sama dengan ini dikali jadi 3x min 12 min 5 plus minus 97 dapat dari 3 akar 3 kuadrat sama dengan 9 kali 9 81 ditambah 16 jadi 97. Lalu y sama dengan kita jumlahin, y sama dengan 3x min 17 plus minus 9 akar 97. Ini kita bagi menjadi 2, yaitu y sama dengan 3x min 17 min akar 97 dan y sama dengan 3x min 17 plus akar 97.